Halo Indonesia, apa kabar? Senang sekali Grace Jone bisa menjumpai kalian semua. Hari ini Grace Jone akan mengajak Sobat Wisata Indonesia mengelilingi tempat yang sangat bersejarah, yaitu Museum Kebangkitan Nasional yang ada di sekitaran Jakarta Pusat. Apa dan bagaimana? Ikuti terus perjalanan Grace Jone supaya kita bisa lebih dekat mengenal apa yang ada di dalam tempat ini. Nah, perjalanan hari ini akan menjadi spesial karena akan didampingi oleh seorang dokter yang sangat berpengalaman di bidangnya. Ikuti terus perjalanan Grace Jone hari ini mengelilingi Museum Kebangkitan Nasional Indonesia. Untuk itu jangan lupa melakukan subscribe, like, komen, dan bagikan supaya saya bisa terus berkarya untuk Indonesia. Sobat Wisata Indonesia, masih bersama saya dari Museum Kebangkitan Nasional. Seperti janji saya, tadi saya sudah di awal sudah menyampaikan bahwa perjalanan saya kali ini akan ditemani oleh seorang dokter. Nah, saat ini saya sudah berada di ruang yang menyatakan tempat lulusan Stovia dari tahun 1902 dan 19 sampai dengan 1926. Di samping saya sudah ada Dr. Denny Joko Purwanto. Terima kasih Dr. Denny sudah mau menyempatkan waktunya dan mendampingi saya untuk mengelilingi cerita dari Museum Kebangkitan Nasional ini. Terima kasih Dr. Denny. Nah, Dr. Denny, sekali lagi terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa mendampingi saya menjelajah Museum Kebangkitan Nasional yang juga merupakan sekolah dokter Jawa atau sekolah cikal bakalnya Stovia. Selanjutnya adalah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Menjelaskan bagaimana seorang Dr. Denny hingga sampai saat ini. Silakan dokter. Saya Dr. Denny Joko Purwanto. Saya menamatkan pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 1988. 1988, saya masih SMA itu dokter. Dan saya meneruskan pendidikan di bidang bedah, kemudian melanjutkan di subspesialisasi kanker. Subspesialisasi sebagai seorang dokter bedah onkologi hingga saat ini. Wah, luar biasa ya karirnya ya. Dari seorang dokter, kemudian juga mengambil spesialisasi bedah, sampai subspesialisasinya dengan bidang onkologi gitu. Dokter tuh bagaimana nih rasanya berada di tempat yang merupakan cikal bakal dari Fakultas Kedokteran Indonesia? Wah, saya sangat senang, bahkan terharu ya melihat bagaimana sejarah pendidikan kedokteran dari Stovia sampai saat ini menjadi Universitas Indonesia. Kita bisa belajar sejarah bagaimana pendidikan, bagaimana metode-metode pengobatan, hingga yang modern saat ini. Itulah nanti menjadi hasanah pengetahuan kita, dan kita sangat menghargai bagaimana jasa guru-guru kita dalam pengajaran pendidikan kedokteran di Indonesia. Jadi pendidikan kedokteran di Indonesia dari tempat ini kita bisa lihat perkembangannya. Betul. Begitu ya dokter ya. Kita lihat perkembangannya dan kita sangat menghargai guru-guru kita, senior-senior kita, sampai akhirnya kita menjadi seorang dokter bedah onkologi spesialis. Praktisi bedah onkologi ya, luar biasa ya. Luar biasa. Sobat Wisata Indonesia, saya juga ingin menyampaikan bahwa Dr. Denny ini adalah dokter yang merawat saya sebagai survivor kanker payudara. Nah, untuk itu ikuti terus perjalanan saya masih dari Museum Kebangkitan Nasional bersama Dr. Denny Joko. Dr. Denny, di depan kita ada panel nama-nama lulusan dari Stovia dari tahun 1902 sampai 1926. Mungkin dari nama-nama ini ada Dr. Denny yang menjadi panutan atau Dr. Denny kagumi. Yang mana kira-kira, Dok? Ya, kalau kita melihat sejarahnya, ada di sini tertera Dr. Sutomo. Raden Sutomo. Raden Sutomo. Oh iya. Beliau adalah cikal bakal pendiri organisasi modern di Indonesia yang dinamakan Budi Utomo. Budi Utomo salah satunya ya. Salah satunya. Selain Dr. Wahidin ya. Selain Dr. Wahidin Sudirohusodo dan juga Dr. Cipto Mangunkusumo yang juga namanya diabadikan menjadi sebuah rumah sakit kenal di Indonesia. Rujukan nasional ya. Rujukan nasional, rumah sakit pusat, dan juga kita lihat ada Dr. Marzuki Mahdi. Oh,
Marjuki Mahdi ini Ya, kayaknya ada di sekitaran ini Bogor ada ya. rumah sakit Betul, dokter? di Bogor. Rumah sakit Ya. di Bogor gitu. Inilah senior-senior kita, guru-guru kita yang mendidik kita, yang akhirnya Indonesia bisa maju dalam pergerakan, kemudian kita bisa merdeka dan kita bisa meneruskan perjuangan di bidang pendidikan kedokteran. Luar biasa. Tapi Dokter Denny, saya mau mengingatkan bahwa dari nama-nama ini kebanyakan adalah laki-laki ya. Karena Betul. memang dulu kan diperuntukannya juga untuk laki-laki ya. Nah, tapi dalam perkembangan zamannya kita tetap harus mengingat bahwa ada dokter-dokter wanita juga yang pada akhirnya bersekolah di Sekolah Dokter Jawa ini. Nah, siapa dia? Ikuti terus perjalanan kita di Museum Kebangkitan Nasional ini. Nah, dokter, tadi kan di papan panel lulusan Stovia kita lihat banyak sekali ya dokter-dokternya yang laki-laki, karena memang waktu itu Sekolah Dokter Jawa diperuntukkan adalah untuk laki-laki. Nah, tapi kita tidak boleh melupakan juga bahwa ada pelopor dokter perempuan di Indonesia dan mereka itu berasal dari Minahasa. Yang pertama itu adalah Dokter Mary Thomas. Nah, kita bisa melihat sejarahnya seorang Dokter Mary Thomas. Dia ahlinya ahli apa ya, Dok ya? Mungkin bisa diceritakan, Dia Dok? seorang dokter penyakit kandungan dan Ginekolog ya, ginekolog ya. Dia seorang ginekolog penyakit kandungan dan kebidanan. Kebidanan. Bahkan Iya. dia punya ini loh, rumah sakit kebidanan di sekitaran Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Saya pernah membacanya gitu ya. Nah, ini kemudian juga kan juga setelah Mary Thomas itu ada lagi yang lain kan. Anna Adeline Warau. Sama-sama dari Minahasa begitu. Jadi intinya pada perkembangannya bukan cuman laki-laki saja ya, tapi perempuan juga menjadi pelopor dari dokter di Indonesia. Sekarang memang dokter-dokter wanita Sudah banyak ya? sudah banyak, dan sekarang masuk sekolah fakultas kedokteran wanita sudah banyak sekali. Sebenarnya. Oh ya, saya sedikit bertanya dokter, kira-kira antara dokter, apakah dokter mengetahui jumlah antara dokter laki-laki dan dokter perempuan di Indonesia, presentasinya bagaimana dokter? Ya, sepengetahuan kami memang sudah banyak dokter-dokter. Bisa ada 60-40 begitu? Ya, tergantung di bidang keahlian. Oh, tergantung di bidang Ya. keahliannya. Memang kalau di dokter umum saya rasa sudah hampir sama lah. Banyak ya? Ya, di bidang-bidang tertentu seperti bedah masih banyak laki-laki karena memang perlu fisik ya. Tapi untuk ketelitian di bidang-bidang lain itu wanita cukup baik sekarang. Cukup baik ya sekarang ya, jadi kemajuannya juga bisa Iya. diimbangi oleh dengan Diimbangi, kemampuan ya, para wanita ya. juga. Mereka lebih teliti, ya. Kemudian juga mereka lebih tekun, ya. Itulah modalnya menjadi seorang dokter. Terima kasih dokter Yeni, kita sudah berbincang dari permulaan lulusan Stovia di tempat ini. Nanti kita akan melanjutkan lagi memasuki lorong-lorong yang sangat bersejarah dari Museum Kebangkitan Nasional ini dan juga cikal bakal dari Stovia atau Sekolah Dokter Jawa. Terima kasih dokter Yeni. Terima kasih.